Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Feby Kristina Borusiwarani dengan NIM 211304140 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, ajar kurikulum 2013 dan bahan ajar kurikulum merdeka. Baiklah, yang pertama kita ke pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik ini atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan dan membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Jadi tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyesuaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian ada beberapa prinsip pendekatan saintifik. Jadi yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua pembelajaran membentuk student self-concept. Kemudian yang ketiga pembelajaran terhindar dari verbalisme. Kemudian yang keempat itu pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Kemudian yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Kemudian yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Kemudian yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Kemudian langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi yang pertama itu ada mengamati. Jadi pada metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian yang kedua itu menanya. Jadi pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Jadi kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Kemudian yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kemudian, mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola.
Selanjutnya ke pendekatan TPACK atau Technological Pedagogic Content Knowledge. Jadi TPACK itu adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogi dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Jadi, mengapa TPACK itu penting diterapkan dalam pembelajaran? Nah, hal itu karena pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, TPACK itu terdiri dari 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama teknologi, yang kedua pedagogik, dan yang ketiga itu konten pengetahuan. Jadi ketiga komponen ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Bagaimana tidak? Karena kehadiran teknologi diharapkan mampu berkolaborasi dengan ranah pedagogi guru untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya pendekatan TPACK atau Technological Pedagogy Content Knowledge ini memiliki unsur-unsur, di mana unsur yang pertama itu adalah Pedagogical Knowledge atau PK. Jadi PK ini berisi pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, misalnya metode mengajar, pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, penilaian kegiatan siswa, dan sebagainya. Bapak atau ibu guru biasa mengenal PK dengan istilah pengetahuan pedagogik. Kemudian yang kedua itu Content Knowledge atau CK. Jadi, jika PK terkait serangkaian proses yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, maka CK terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan. Oleh sebab itu, Bapak atau Ibu guru harus memahami dengan baik kedudukan CK dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu Technology Knowledge atau TK. Jadi TK ini merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data peserta didik, serta penunjang produktivitas guru. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini, teknologi sudah menjadi faktor penting yang harus dikuasai oleh semua kalangan, baik itu guru maupun peserta didik. Kemudian yang keempat itu Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Jadi PCK ini lebih fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. PCK memuat pemilihan metode mengajar, rencana pembelajaran, sampai fasilitas pendukung pembelajaran. Kemudian yang kelima ada Technological Content Knowledge atau TK. PCK. PCK ini merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Artinya, seberapa besar pengaruh teknologi pada perkembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam itu ada Technological Pedagogical Knowledge atau TPK. Jadi, TPK merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Melalui TPK inilah, pendidik bisa memahami kelebihan serta kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang terakhir itu Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Jadi TPACK ini merupakan integrasi antara ketiga komponen, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era serba teknologi seperti sekarang ini, guru dituntut untuk mahir dalam mengintegrasikan ketiganya. Terlebih lagi, sudah banyak bermunculan platform penunjang pembelajaran atau e-learning, salah satunya seperti Kuiper Video. Kemudian, adapun langkah-langkah pembelajaran TPACK dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, guru memberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan memberi motivasi pada peserta didik. Kemudian, yang kedua, memberikan informasi atau materi inti pembelajaran melalui slide PowerPoint agar peserta didik bisa lebih mudah memahaminya.
Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok belajar melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Kemudian yang keempat, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, guru memberikan penghargaan pada peserta didik yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya ke materi bahan ajar kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kemudian bahan ajar visual. Yang pertama itu ada bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indera penglihatan, terdiri atas bahan cetak atau print, seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto atau gambar, dan non-cetak atau non-print seperti model atau maket. Kemudian yang kedua, bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya menggunakan indera pendengaran, yaitu ditangkap dalam bentuk suara, contohnya seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc atau audio. Kemudian yang ketiga, bahan ajar audiovisual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya seperti video compact disc, kemudian film, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material seperti CAI atau Computer Assisted Instruction, compact disc atau CD multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning materials. Kemudian bahan ajar pada kurikulum Merdeka. Jadi adapun bahan ajar pada kurikulum Merdeka itu yang pertama, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada modul ajar. Jadi modul ajar ini merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, buku teks. Jadi buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama ini merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Di dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Nam Budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.